Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Sofian. Di sini saya akan coba menjelaskan salah satu metode yang terdapat dalam mata kuliah riset operasi, yaitu metode transportasi. Dalam metode transportasi, sebenarnya sini ada 3 metode, tapi yang saya akan jelaskan sini hanya ada 2, yaitu yang pertama metode Northwest Corner atau NWC, dan yang kedua metode least cost atau LC. Di sini saya memiliki sebuah contoh di mana sebuah perusahaan memiliki sebuah produk baru yang akan launching. Nah, perusahaan tersebut memiliki 3 cabang pabrik yang akan memproduksi produk baru tersebut dan tersebar di beberapa kota, yaitu pabrik A, pabrik B, dan pabrik C. Terdapat 5 kota tujuan pemasaran yang dinilai memiliki minat konsumsi yang tinggi terhadap produk baru tersebut, yaitu Kota Jakarta, Kota Bogor, Kota Tangerang, Kota Depok, dan Sukabumi. Untuk kapasitas per bulan tiap pabrik, di sini bisa saya sebutkan, yaitu untuk pabrik A, kapasitas per bulannya yaitu sebanyak 250 ton, untuk pabrik B 300 ton, dan pabrik C 350 ton. Dan untuk permintaan konsumen di tiap kota per bulannya yaitu sebanyak Kota Jakarta 150 ton, Bogor 250 ton, Tangerang 150 ton, Depok 250 ton, Sukabumi sebanyak 100 ton. Bisa kita lihat di sini dalam tabel di sini. Di sini tabel ini menunjukkan biaya transportasi dari tiap pabrik ke kota tujuan konsumen. Kita lanjut ke penyelesaian dengan metode Northwest Corner. Metode Northwest Corner sendiri yaitu penyelesaiannya dimulai dari pojok kiri paling atas. Berarti kita mulai dari sini. Untuk pabrik A, suplai yang bisa dia berikan selama 1 bulan yaitu sebanyak 250 ton. Dan untuk Kota Jakarta, permintaan selama 1 bulan yaitu sebanyak 150 ton. Berarti untuk Kota Jakarta, permintaan selama 1 bulan bisa terpenuhi dari pabrik A. Di sini bisa kita isi itu sebanyak 150 ton. Bisa kita lihat di sini sudah tidak ada sisa permintaan. Berarti untuk pabrik B dan pabrik C ini tidak bisa mensuplai untuk permintaan Kota Jakarta karena sudah terpenuhi dari pabrik A. Lanjut ke kolom berikutnya. Karena pabrik A di sini masih mempunyai sisa sebanyak 100 ton, kita lihat untuk permintaan Kota Bogor. Permintaan Kota Bogor selama 1 bulan yaitu sebanyak 250 ton. Karena di sini sisa dari pabrik A itu hanya tersisa 100 ton, maka kita bisa mengisi di kolom ini hanya sebanyak 100 ton. Kita lihat di sini untuk pabrik A sudah tidak mempunyai sisa suplai lagi. Maka untuk Kota Tangerang, Depok, dan Sukabumi itu tidak bisa mendapatkan suplai dari pabrik A. Lanjut ke pabrik berikutnya yaitu pabrik B. Karena pabrik B di sini bisa menghasilkan sebanyak 300 ton selama 1 bulan. Dan untuk permintaan Kota Bogor sendiri, tadi di awal permintaannya sebanyak 250 ton dan sudah terisi dari pabrik sebanyak 100 ton. Maka untuk kekurangan permintaan suplai untuk Kota Bogor itu sebanyak 150 ton. Maka untuk kekurangannya ini kita bisa isi dari pabrik B sebanyak 150 ton. Bisa kita lihat untuk permintaan Kota Bogor di sini semuanya sudah terpenuhi, tidak ada sisa. Maka untuk pabrik C kemungkinan dia tidak bisa
mensuplai untuk Kota Bogor karena sudah terpenuhi oleh pabrik B. Lanjut ke sel berikutnya. Karena pabrik B di sini sisanya masih terdapat sebanyak 150 ton, dan untuk Kota Tangerang sendiri kita lihat permintaan selama 1 bulan di sini sebanyak 150 ton, maka untuk pabrik B di sini bisa memenuhi permintaan suplai untuk Kota Tangerang selama 1 bulan, yaitu sebanyak 150 ton. Kita lihat di sini tidak ada permintaan karena sudah terpenuhi semua, dan suplai sendiri untuk pabrik B di sini sudah habis. Maka untuk Kota Depok dan Sukabumi di sini kemungkinan tidak dapat dipenuhi oleh pabrik B karena suplainya sudah habis. Begitu juga untuk pabrik C kemungkinan tidak dapat mensuplai untuk Kota Tangerang karena sudah terpenuhi oleh pabrik B. Kita lanjut. Untuk pabrik C, suplai yang bisa diberikan untuk 1 bulan yaitu sebanyak 350 ton. Dan untuk permintaan Kota Depok di sini hanya 250 ton, maka di sini kita bisa memenuhinya dari pabrik C sebanyak 250 ton. Kita lihat sisanya sudah tidak ada, sudah terpenuhi. Dan karena di sini pabrik C masih mempunyai sisa suplai sebanyak 100 ton, dan untuk Kota Sukabumi sendiri di sini permintaannya hanya 100 ton, maka kita bisa isi ke permintaan suplai untuk Kota Sukabumi ini bisa terpenuhi oleh pabrik C sebanyak 100 ton. Nah, di sini bisa kita lihat semua kolom ada yang bisa terisi dan ada yang tidak. Untuk mempermudah nanti perhitungannya, maka di sini saya akan memberi warna kuning. Dari tabel ini kita bisa kita bisa menemukan nantinya biaya transportasi dari tiap pabrik ke kota tujuan atau ke kota konsumen dengan cara mengkalikan permintaan atau supply di sini dengan biaya transportasi di sini. Nah, di sini saya sudah coba rangkumkan sesuai dengan kondisi tabel di atas. Jadi untuk kesimpulannya, dengan metode Northwest Corner, perusahaan Arumi Mandiri membutuhkan alokasi dana sebesar 10,1 miliar untuk mendistribusikan produk baru tersebut dari 3 pabrik ke 5 kota tujuan dengan konsumen yang paling tinggi. Lanjut berikutnya ke metode yang kedua, yaitu metode least cost. Sesuai dengan namanya, yaitu metode dengan perhitungan biaya transportasi yang paling kecil. Kita bisa lihat dari tabel berikut ini, mana saja atau kota mana saja yang memiliki biaya transportasi lebih kecil dari setiap pabrik ke kota tujuan. Bisa kita lihat di sini. Dari angka-angka yang ada di tabel di sini, angka 7 lah yang menempati angka pertama yang paling kecil. Jadi kita bisa mulai dari sini. Pabrik A untuk supply selama 1 bulan sama seperti sebelumnya. Pabrik A bisa memberikan suplai sebanyak 250 ton, dan untuk kota Jakarta sendiri permintaan selama 1 bulan
yaitu sebanyak 150 ton. Jadi kita bisa isi sini sebanyak 150 ton untuk kota Jakarta dari pabrik A. Bisa kita lihat permintaan supply untuk kota Jakarta di sini sudah 0, sudah terpenuhi semuanya dari pabrik A. Maka untuk pabrik B dan pabrik C kita tutup karena suplainya sudah terpenuhi dari pabrik A. Kita lanjut, kita cari ke angka transportasi yang kecil berikutnya. Di sini masih ada angka 7 dan di sini masih ada angka 7. Terserah kita nantinya mau pilih yang mana dulu, tapi di sini saya memilih pabrik A melayani permintaan untuk Kota Bogor. Nah, karena di sini pabrik A, pabrik B, suplai yang bisa diberikan untuk selama 1 bulan yaitu sebanyak 300 ton, dan permintaan untuk Kota Bogor sendiri selama 1 bulan yaitu sebanyak 250 ton. Maka di sini bisa kita penuhi untuk permintaan Kota Bogor sebanyak 250 ton. Nah, bisa kita lihat di sini sisanya 0. Maka bisa kita simpulkan pabrik A di sini sudah pasti tidak bisa mensuplai untuk Kota Bogor karena sudah terpenuhi oleh pabrik B. Begitu juga dengan pabrik C, di sini sudah tidak bisa memberikan suplai untuk Kota Bogor karena sudah terpenuhi oleh pabrik B. Kita lanjut ke biaya transportasi yang paling kecil berikutnya di sini, yaitu pabrik C melayani permintaan suplai untuk Kota Sukabumi. Karena di sini pabrik C suplai yang bisa diberikan selama 1 bulan yaitu sebanyak 350 ton dan permintaan untuk Kota Sukabumi di sini hanya 100 ton, maka di sini kita bisa masukkan, kita bisa penuhi untuk permintaan Kota Sukabumi sebanyak 100 ton. Bisa kita lihat di sini sisanya 0. Maka bisa kita simpulkan pabrik A di sini sudah tidak bisa mensuplai untuk Kota Sukabumi karena sudah terpenuhi oleh pabrik C. Begitu juga dengan pabrik B. Di sini sama, sudah tidak bisa mensuplai untuk Kota Sukabumi karena sudah terpenuhi oleh pabrik B. Kita lanjut, karena di sini angka yang paling kecil atau modal transportasi yang paling kecil setelah angka 7 harusnya angka 9, tapi di sini sudah tertutup, maka kita cari ke angka yang angka terkecil berikutnya, yaitu bisa kita lihat di sini ada angka 10, 15 dan 18. Maka kita pilih di angka 10. Karena angka 10 lebih kecil daripada 15 dan 18. Kita lanjut di angka 10. Untuk pabrik A melayani permintaan Kota Tangerang. Karena di sini sisa dari suplai pabrik A yaitu sebanyak 100 ton dan permintaan Kota Tangerang di sini sebanyak 150 ton, maka di sini pabrik A hanya bisa mensuplai sebanyak 100 ton. Bisa kita lihat sisa suplai dari pabrik A di sini sudah 0 dan untuk sisa permintaan Kota Tangerang di sini masih terdapat sisa 50 ton. Karena pabrik A di sini sisa suplainya sudah 0, maka di sini sudah pasti Kota Depok tidak dapat dipenuhi permintaannya oleh pabrik A. Kita lanjut ke angka transportasi atau biaya transportasi yang paling kecil berikutnya, yaitu pabrik B melayani permintaan Kota Depok. Karena di sini sisa suplai dari pabrik B hanya 50 ton dan permintaan suplai untuk Kota Depok di sini sebanyak 250 ton, maka di sini pabrik B hanya bisa mensuplai sebanyak 50 ton.
Ya, kita lihat di sini sisa suplainya 0 dan sisa permintaannya di sini sebanyak 200 ton. Maka bisa kita simpulkan untuk pabrik B di sini sudah tidak bisa memenuhi permintaan suplai dari Kota Tangerang. Kita lanjut. Di sini tinggal 2, yaitu angka 18 dan 15. Maka di sini kita isi angka 15-nya terlebih dahulu. Pabrik C di sini mempunyai suplai sebanyak 250 ton sisanya, karena sebelumnya sudah memenuhi permintaan untuk Kota Sukabumi. Dan permintaan Kota Depok sebelumnya sudah terpenuhi sebanyak 50 ton dari pabrik B, sehingga untuk permintaan Kota Depok di sini hanya tinggal 200 ton. Maka di sini pabrik C hanya bisa memberikan suplai sebanyak 200 ton sesuai dengan sisa dari permintaan Kota Depok. Jadi kita lihat di sini sisa suplainya masih tersisa 50 ton, dan kita bisa isi di sini karena pas sekali untuk pabrik C. Untuk Kota Tangerang di sini sisa permintaannya 50 ton dan pabrik C sendiri di sini sisa suplainya 50 ton, maka kita bisa isi kekurangannya dari pabrik C. Nah, bisa kita lihat semuanya sudah terpenuhi dan si suplainya juga di sini sudah habis. Untuk mempermudah perhitungan kembali, maka saya berikan warna seperti dengan metode sebelumnya. Sama dengan metode sebelumnya, yaitu metode cost corner. Untuk mengetahui jumlah total biaya transportasinya, kita kalikan antara supply di sini dengan biaya transportasinya di sini. Saya di sini sudah membuat perhitungannya. Jadi total biaya metode transportasi dengan menggunakan metode least cost yaitu sebesar 8,9 M. Jadi kesimpulannya, dengan metode least cost PT Alumni Mandiri membutuhkan alokasi dana sebesar 8,9 miliar untuk mendistribusikan produk baru tersebut dari 3 pabrik ke 5 kota tujuan dengan konsumen yang paling tinggi. Jadi mungkin saran saya di sini untuk menghemat cost, di sini kita bisa menggunakan metode least cost karena biayanya lumayan cukup jauh ya dibandingkan dengan metode northwest corner. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Sekian. Terima kasih banyak atas waktunya.